Pangkal Pinang. Polemik putusan lembaga peradilan dalam kasus korupsi tata kelola timah terus menjadi sorotan publik, terutama di Bangka Belitung. Tafsiran kerugian negara yang mencapai 271 hingga 300 triliun menimbulkan gelombang reaksi dari masyarakat yang menginginkan agar dana hasil rampasan atau sitaan dari para terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, dapat dikembalikan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Bangka Belitung. Dalam diskusi ngobrol inspirasi yang diadakan oleh Forum Bangka Belitung Menggugat BBM di Warkop Akeu, Pangkal Pinang, Kamis, 6 Februari 2025, Eka Mulya Putra, tokoh pergerakan Kotak Kosong, menegaskan bahwa hasil rampasan dari kasus ini seharusnya dikelola untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan timah selama ini. Kami meminta agar dana hasil rampasan ini dikembalikan untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung, terutama dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah, ujar Eka kepada jejaring media KBO Babel. Lebih lanjut, Eka juga mendesak 5 perwakilan Bangka Belitung di Senayan, 3 anggota DPR RI, dan 2 senator DPD RI untuk turut memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menilai sudah sepatutnya mereka membela kepentingan rakyat Babel dalam memastikan dana tersebut tidak hanya berakhir di pusat, tetapi benar-benar kembali ke daerah. Forum BBM sendiri telah menggalang dukungan lintas elemen, mulai dari akademisi, aktivis, hingga organisasi kemasyarakatan untuk mendesak transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana sitaan kasus korupsi timah. Gelombang tuntutan dari masyarakat Bangka Belitung semakin menguat dan publik kini menunggu langkah konkret dari para pemangku kebijakan. Berikut wawancara wartawan jejaring media KBO Babel bersama Eka Mulya Putra saat menghadiri giat Ngopi Ngobrol Inspirasi dengan Forum BBM di Warkop Akeu, Kota Pangkal Pinang, Kamis, 6 Februari 2025. MZen, reporter Bangka Belitung, melaporkan. Pak Sobri selaku Forum Bangka Belitung atau nama Pak Edi, sikapnya? Silakan. Ya, nanti ketua juga. Kebetulan alhamdulillah syukur pada kesempatan ini Pak Eka Mulya yang mampir di Kopi Aktif. Terima kasih. Sesuatu yang membuat kami ingin gitu melihat pemikiran-pemikiran Bu Eka dan terkonfirmasi jangan sampai sistem politik Kota Pangkal Pinang ini menciptakan kota kosong kembali. Makanya saya dengar ini ingin mencalonkan melalui jalur independen. Saya pikir ini apresiasi yang luar biasa. Jadi kebetulan ini Pak calon independen Pak Eka dan Bu Eka, saya pikir track recordnya udah cukup mumpuni ya di aktivitas di Kota Kosong. Dan ini juga pada kesempatan ini kami BBM ini lintas partai, lintas profesi, lintas sosial, ada gerakan yang ingin menyelamatkan kerugian negara 271 di lingkungan dan 30 itu 301 T. Nah, barisan Bangka Belitung Menggugat ini ingin melihat political will terhadap kasus ini kepada Pak Eka gitu. Kira-kira kami mohon dukungan gitu. Jadi semata-mata bukan kepentingan kelompok, golongan, individu, semata-mata untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung yang saat ini secara ekonomi, ya, secara politik, mungkin secara sosial, secara hukum yang lagi hangat-hangatnya. Mudah-mudahan Bung Eka Mulya ini bisa bantu kami gerakan moral atau mendukung secara moral, karena ini gerakan moral bisa mengembalikan 301 T itu kembali ke Bangka Belitung. Kira itu kita juga minta tanggapan dari Pak Eka. Barangkali dipersempit gini Pak Eka, jadi forum dari masyarakat Bangka Belitung ini kayak memperjuangkan berapapun hasil sitaan rampasan kembali koruptor itu agar untuk pembangunan di Bangka Belitung. Minta tanggapan Pak. Gimana Pak?
Nah, jadi saya pikir ini kan menjadi isu nasional, sekaligus ini menjadi isu yang sangat hangat, ya. Kerusakan lingkungan, korupsi timah 271 triliun ini. Nah, jadi sebenarnya 271 triliun ini kan potensi. Iya. Pak, apa kabar? Baik. Kerugian atas kerusakan lingkungan yang memang hari ini masih debatable. Metode untuk mengukur kerugian itu ini kan masih debatable. Ya, apakah ini sahih atau tidak secara ilmiah? Tapi paling tidak kita menyadari bahwa Bangka Belitung sudah mengalami kerugian berupa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Nah, dalam konteks ini, saya pikir ya, ini kita tidak bisa serta-merta ya menyalahkan pelaku pertambangan karena di situ ada unsur rakyatnya juga. Ya, kalau kita tarik ke bawah, apakah masyarakat bisa kita salahkan, ya kan? Karena tidak ada regulasi yang benar sampai hari ini tentang pertambangan rakyat di Indonesia khususnya, ya di Bangka Belitung khususnya. Nah, dana jaminan reklamasi sejatinya bisa menjawab tantangan dan kerugian kerusakan lingkungan itu. Tetapi hari ini ya kita tidak melihat bahwa dana jaminan reklamasi itu dilakukan seutuhnya untuk mengembalikan proses kerusakan alam itu, ya kan? Nah, jadi ini kita perlu mendorong sebenarnya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dana yang besar ya untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan yang besar di Bangka Belitung. Karena apa? Karena pemerintah pusat mendapatkan juga manfaat atau imbal balik dari proses pertambangan di Bangka Belitung. Berupa apa? Berupa pajak, berupa royalti, NBP dan sebagainya, dan rent, ya, pajak bumi. Jadi tambang itu ya, tambang itu ada pajak bumi dan bangunannya juga, ya kan? Nah, ini semuanya kan ditarik ke pusat. Kita pertanggungjawaban, ya, bukan pertanggungjawaban lah. Ya. Ini kita perhatian dan kebijakan pemerintah pusat untuk memikirkan bagaimana kita ikut andil bertanggung jawab untuk mengembalikan kelestarian lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Oke. Ya. Kemudian terkait dengan dana 271 yang kita minta untuk rampasan-rampasannya itu dikembalikan ke pembangunan di Bangka Belitung, terutama dalam hal pemulihan ekonomi, ya, yang sekarang ini sedang terpuruk. Maka saya pikir ini menjadi tugas wakil-wakil kita yang hari ini kita utus mereka ke Senayan. Ya, 3 orang DPR RI, 4 orang DPD RI ini harus bersatu ya untuk menggugat ini gitu loh. Apakah kalian tidak malu kalau seandainya yang melakukan proses menggugat ini adalah orang-orang kawan-kawan kita yang ada di warung kopi seperti ini? Ya kan? Nah, jadi saya pikir apakah ini bisa dilakukan? Ini bisa dilakukan melalui Kementerian Keuangan tentunya. Ya. Nah, ini harus ada proporsi yang besar bagaimana ada semacam kebijakan lagi dari Kementerian Keuangan dalam hal pemulihan ekonomi di Bangka Belitung, terutama ekonomi rakyat yang hari ini betul-betul lesu ya, kita. Nah, jadi saya pikir itu saja ya yang memang harus kita ini. Oke, terima kasih Pak Eka. Terima kasih.